Eee, Kami melihat bahwasanya PP ini memang tidak akan immediate ya menyebabkan penguatan rupiah. Namun dalam jangka menengah panjang kami melihatnya akan berkontribusi terhadap stabilitas nilai tukar. Memang ke depannya perlu ada peningkatan secara gradual, utamanya dalam perluasan sektor-sektor mana yang, nanti akan diretensi DHI-nya, serta durasi holding period-nya. Gitu ya. Selain itu impact terhadap stabilitas rupiah juga akan lebih efektif lagi nih, jika nanti juga diiringi dengan konversi atau ketentuan konversi DHE dari dolar ke mata uang rupiah, Mbak Ana. Baik, Pak Kavi diputuskan untuk di sektor SDA dulu, padahal sebelumnya ada wacana juga untuk perluasan ke sektor lain. Anda lihat seperti apa ini memberikan efek untuk sektor SDA dan juga sektor-sektor lainnya? Iya, keputusan pemerintah untuk masih tetap memberlakukan, DHE di sektor SDA itu, kami melihatnya sebagai milestone ya, penguatan ekonomi domestik. Dan, harapannya memang akan terus dikembangkan ke depannya. Memang sebelumnya sempat ada, data dan juga, wacana dari Bank Indonesia untuk pembukaan sektor-sektor yang lain, dan Bank Indonesia juga sudah melihat ada sektor-sektor yang lebih potensial lagi yang di luar SDA ya, tapi kami melihat bahwasanya ini milestone awal dan mungkin nanti akan ada evaluasi serta pengembangan-pengembangan, pada tahap berikutnya. Tadi tidak hanya sektornya, tapi juga ketentuan yang diatur seperti holding period, kewajiban konversi dolar ke rupiah, maupun mekanisme insentif dan sanksi bagi pelaku usaha maupun lembaga-lembaga terkait. Ini kami melihat juga sebagai momentum untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi, Mbak Ana, yang saat ini memang berada dalam masa recovery. Objektif untuk peningkatan financial sovereignty, tetap perlu memperhatikan keseimbangan dari sisi pengusahanya, terutama di aspek operasionalnya dan cash flow-nya, karena memang tidak sedikit biaya-biaya yang perlu segera disetel dalam bentuk dolar. Baik, salah satu kritik yang muncul adalah terkait dengan sektor manufaktur begitu karena tidak terlibat juga dalam aturan ini. Anda melihatnya seperti apa? Ya, data dari data yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan maupun Badan Pusat Statistik, memang sektor manufaktur menjadi the largest second, sektor ya, yang memiliki potensi untuk berikutnya digarap, DHE-nya. Again, kami melihat bahwasanya di tahap awal ini SDA memang masih memiliki range yang sangat lebar, antara lain di pertambangan, perikanan, kelautan, perkebunan, juga pertanian. Sehingga sektor-sektor ini memiliki sektor turunan yang sangat luas sekali dan, tidak mudah juga nanti untuk mengevaluasi seberapa efektif DHE dari sektor SDA ini. Kemudian nanti mungkin akan diturunkan, dan dilanjutkan implementasinya pada sektor manufaktur. Kalau melihat data ekspor memang kita, contohnya seperti besi dan baja, lemak dan minyak, mesin dan perlengkapan elektrik, serta kendaraan ini kan produk-produk manufaktur yang cukup tinggi, nilai ekspornya ya. Dan ini mungkin akan menjadi, target berikutnya bagi pemerintah dalam rangka perluasan sektor, target DHE ini. Baik, kalau Anda lihat artinya memang sebenarnya penempatan DHE dari sektor SDA ini belum maksimal. Ya, berdasarkan realisasi memang masih, challenging ya, Mbak Ani, kita lihat bahwasanya, eee, contohnya untuk yang term deposit, dalam jangka tenor 6 bulan ini tadi datanya masih nihil, baik yang periode pertama maupun periode kedua. Tapi kalau dilihat dari, rate yang diberikan oleh pemerintah sesungguhnya cukup kompetitif. Kalau dibandingkan dengan contohnya kita lihat SIBOR ya, Singapore Interbank Offer Rate, yang ditawarkan oleh term deposit DHE ini masih cukup lebih tinggi dibandingkan, SIBOR gitu, yang selama ini memang menjadi acuan, sehingga banyak pengusaha memarkirkan, DHE-nya di Singapura. Akan tetapi memang tantangannya adalah bagaimana, kita melakukan sosialisasi dan juga enforcement bagi, pengusaha agar, tidak memarkir kendaraannya di Singapura, tapi, lebih untuk menyimpan, dananya atau DHE-nya di domestik. Nah, ini dengan adanya PP 36 ini akan lebih, definite, lebih, detail lagi, dan mungkin kita perlu melihat juga feedback dari pengusaha seperti apa, sehingga harapannya hal-hal yang mungkin belum didetailkan ini bisa dituangkan dalam, peraturan-peraturan atau ketentuan turunannya nanti yang akan dirilis, baik KMA maupun, Kementerian, keputusan Menteri Keuangan maupun, aturan Menteri Keuangan. Baik, seberapa menantang penetapan aturan ini untuk diterapkan di luar sektor SDA? Mmm, iya.
Di luar sektor SDA, ini kita melihat bahwasanya sektor manufaktur ini atau stickiness-nya terhadap barang impor juga masih tinggi. Kalau SDA memang mostly kita memiliki sumber daya yang sangat atau natural resource yang sangat melimpah sehingga akan lebih mudah dikontrol. Sementara kalau di sektor manufaktur ini kita ada stickiness dengan imported part yang menjadi bagian dalam proses manufaktur tersebut, sehingga mungkin keseimbangan antara seberapa banyak kuota impornya, kemudian berpengaruh terhadap ekspornya itu juga perlu dihitung dan dikalkulasi sehingga langkah yang diambil maupun standar-standar yang ditetapkan dalam DHI khusus untuk manufaktur ini mungkin tidak akan sama dengan DHI di sektor SDA gitu.